Halo, assalamualaikum, welcome to my channel Messi and Family. Hai teman-teman, balik lagi di channel aku. Makasih banyak bagi kalian yang udah mampir. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya. Sebelumnya aku mau berceritakan dulu kalau ini tuh konten tentang ibu rumah tangga, budgeting, pokoknya random teman-teman ya. Nah sebelumnya aku tuh kan ada bikin budgeting aku di bulan Agustus. Itu anggarannya 12 juta setengah, dan nggak tahunya di bulan ini tuh tiba-tiba suami aku dipotong gajinya tuh masya Allah luar biasa, hampir setengah ya teman-teman ya, dipotong gajinya. Jadi mau nggak mau kita obrak-abrik lagi ini budgeting kita, sehingga bulan ini tuh cuman bisa anggarannya 8.300.000. Bayangin tuh jauh banget dari 12 juta sekian ke 8.300.000. Nah seperti biasa aku juga tetap bikin biaya wajib, saving, kemudian juga kebutuhan. Nah di sini ada pos-pos yang memang aku cut dan ada pos-pos yang aku kurangi teman-teman. Nah untuk kontrakan, SPP, biaya jemput, parkir arisan itu enggak, sama aja seperti kemarin ya. Paling listrik aku bikin 300.000 yang awalnya 500.000. Nah di sini gimana sih cara menghematnya? Ya jangan nyalain AC, pakai kipas angin aja gitu, AC-nya dinyalain sekali-kali gitu teman-teman. Nah kemudian untuk saving challenge aku itu 50.000, untuk pendidikan juga 100.000 gitu teman-teman. Nah untuk belanja mingguan awalnya kan 1,5 juta, aku cuma bisa di 1.100.000, jadi dibagi 4 aja. Nggak nentu sih, di minggu pertama aku bikinnya 200.000, minggu kedua 2,5, minggu ketiga berapa gitu. Pokoknya dari 1.100.000 itu aku bagi 4 gitu ya teman-teman ya. Kadang aku tuh belanjanya dari minggu 1 dan minggu kedua itu habis sekaligus, karena aku tipe orang yang belanja itu 2 minggu sekali. 1 minggu sekali itu kalau yang di kulkas itu udah habis, jadi ambil secukupnya aja uangnya untuk beli kecukupan yang kurang tadi. Misalnya bawang merah habis, ambil kemudian tomat habis, kayak gitulah teman-teman. Tapi aku lebih seringnya belanja 2 minggu sekali, itu mungkin sampai 500 dan 600. Nah paling ntar di belanja mingguan ini aku bakalan mengurangi bumbu-bumbunya ya. Yang awalnya aku tuh kalau masak itu wajib banget bawangnya yang banyak, kemudian pokoknya rempah-rempahnya itu yang banyak. Jadi sekarang aku paling ngurangin aja, kemudian ngurangin juga makan protein kayak daging-daging, lebih kayak telur, kemudian tempe gitu ya teman-teman ya. Pokoknya gimana cara di 8.300.000 ini bisa mencukupi kebutuhan pokok kami. Nah ada bagian-bagian yang memang gak bisa aku kurangin nih, seperti bensin kan awalnya aku taruh 400, aku pakai di 350.000. Ini aku coba, walaupun setelah kami hitung itu 400 sih, cuma dikurangi di jalan-jalannya kan kita kurangi. Uang jajan betul-betul aku kurangin banget teman-teman. Yang awalnya uang jajan itu 1,5 juta di bulan kemarin, nah jajan kami tuh 500.000 di bulan ini. 250 nya untuk jajan anak, 250 jajan aku dan suami dan anak juga sih. Pokoknya berlima itu 250 jajan sekolah anak. Ya gitulah teman-teman, mau nggak mau kita harus mengurangi yang bisa kita kurangi. Kayak jajan itu kan kayak reward ya, bukan hal yang kebutuhan wajib seperti kontrakan yang betul-betul nggak bisa kita kurangin lagi gitu teman-teman ya. Nah kemudian di sini untuk bensin aku cuma ngisi 50.000 aja sih di dompet ini, karena 300.000 nya aku langsung transfer ke suami aja biar aku nggak pusing teman-teman, karena memang kalau uang kita kepas tuh kan pusing ya. Jadi aku minta tolong suami aku, udahlah uang bensin abang aja yang pegang gitu, biar nggak kecampur-campur gitu sama yang kebutuhan di rumah. Nah untuk SPP sekolah itu 600.000. Terus untuk uang jajan kayak aku bilang tadi 250.000. Ada bagian yang aku potong juga, dan malahan gak ada ya teman-teman ya. Kayak uang buah itu dari awalnya 200.000, kami cuma budgetin 50.000 aja. Kasihan sih anak-anak kurang makan buah, tapi ya gimana, karena memang kebutuhannya itu jauh banget loh dipotong. Ya gitulah, kita kerja sama orang gak tahu
ntar gimana ke depannya. Jadi saran aku sama teman-teman, persiapkan itu dana darurat karena itu penting banget teman-teman. Kita nggak tahu ke depan apa kita di PHK atau gaji dipotong, tapi kalau ada dana darurat itu bisa membackup kebutuhan kita sambil kita mencari yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan kita gitu ya teman-teman ya. Nah untuk dana tak terduga itu sebanyak 100.000 sih aku isinya. Ini juga udah kepake kemarin 50.000. Ada ini teman-teman 17 Agustus kan, jadi ada yang minta sumbangan dari RT-nya, kemudian juga ada kebutuhan sekolah kali juga, saweran, pokoknya gitu-gitulah teman-teman ya. Dana tak terduga itu dipakai untuk hal-hal yang memang pengeluarannya itu tidak terduga sama sekali. Kemudian kayak service itu nggak ada. Kemudian skincare awalnya aku budgetingnya 200 ya kalau nggak salah, apa 300 aku lupa. Ini cuma 100.000 aja. Aku cuma beli satu serum doang. Ya udah, yang penting serum aja biar muka aku tuh nggak kering gitu teman-teman. Keperluan suami juga 100.000. Aku udah kasih 50.000 nya masih aku simpan. Ntar kalau dia butuh aku kasih lagi 50.000 gitu teman-teman. Karena kalau aku kasih 100 ntar cepat habisnya gitu. Karena kan memang tuh biasanya kan dia ngambil bagian uang jajan di rumah lagi ya kalau nggak cukup dari uang kebutuhan dia. Nah ini kan nggak bisa karena kan memang uang jajan untuk di rumah itu cuma 250.000. Kemudian untuk kesehatan 50.000 masih sama kayak seperti sebelumnya. Servis motor itu sama seperti sebelumnya itu 100.000. Ini mau aku pakai memang untuk ganti oli berapa ya, 80.000 kata suamiku. Kemudian untuk dana darurat aku ngisinya 50.000. Terus ada pendidikan. Di sini kan pendidikan 100.000 per anak. Cuma untuk Khalid aku nggak isi karena memang udah ada SPP-nya jadi nggak aku isi dulu. Kemudian ini untuk Fatih aku isi 100, Sofia aku isi 100 gitu teman-teman. Aku pisahkan aja, tapi ntar bulan depan aku lebih berbanyak lagi untuk Fatihnya karena kan dia mau masuk sekolah. Kemudian untuk Sofianya aku kurangi, dia kan baru umur 1,5 tahun, masih ada waktu aku untuk menyimpan uang. Nah kalau teman-teman salvok sama yang itu 5.000-an itu adalah uang sisa THR. Siapa yang kayak aku, uang THR-nya itu sayang banget kalau dipakai untuk hari-hari. Makanya aku lebih mending simpan aja, ntar pas waktu lebaran tahun depan masih ada gitu ya teman-teman ya. Nah aku catat sih ini berapa aku simpannya biar ntar aku tahu uang dana darurat itu dipakai untuk apa, uang masuk saldonya berapa, pengeluarannya itu berapa gitu teman-teman. Lebih kita lebih tahu aja uangnya keluar dan masuknya sebagai evaluasi kita juga sih ke depannya. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih? Ini udah memasuki bulan Agustus yang harusnya merdeka. Kita lihat dari berita-berita ya, Masya Allah luar biasa, apa-apa pajak, kemudian belum lagi dana di bank juga kalau kita nggak pakai selama 3 bulan juga bakalan dibukukan gitu. Gimana sih respon teman-teman tentang keadaan Indonesia sekarang? Masya Allah ya, kita doain aja semoga Indonesia cepat membaik, semakin bertambahnya umur negara kita juga negara kita juga semakin membaik, semakin pro ke rakyat. Pokoknya kita doakan yang baik aja ya, semoga pemerintah kita bisa melihat rakyat-rakyatnya sekarang yang betul-betul kena imbas ya, kayak suami aku kena imbas dari pemotongan gaji. Kemudian aku yakin juga teman-teman lain juga ada yang merasakan hal yang sama, imbas dari kebijakan-kebijakan yang enggak pro ke rakyat. Kok udah politik ya teman-teman ya, gitulah pokoknya ya. Makasih banyak nih bagi teman-teman yang udah mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dadah.